Kembali kita bertemu dalam hukum acara pidana. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip atau juga disebut sebagai azas-azas hukum pidana, hukum acara pidana ya. Jadi hukum acara pidana itu memuat asas-azas bagaimana menerapkan hukum acara pidana tersebut dalam prakteknya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum acara, penerapan itu juga melihat pada prinsip-prinsip daripada hukum acara pidana tersebut. Nah, kita mulai dari beberapa hukum acara yang menganut prinsip-prinsip. Pertama, kita lihat di sini ada azas legalitas. Yang kedua, azas keseimbangan. Ketiga, azas praduga tak bersalah. Keempat, prinsip pembatasan penahanan. Kelima, azas ganti rugi dan rehabilitasi. Keenam, penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, azas unifikasi. Lalu prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, dan azas peradilan sederhana, cepat dan beringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Jadi semuanya azas-azas ini atau prinsip-prinsip ini akan kita bahas satu persatu. Baik, pertama sekali kita melihat azas legalitas. Apa itu azas legalitas? Tentu dalam hukum acara pidana dan hukum pidana juga mengatur tentang bahwasanya azas legalitas. Legalitas itu berarti apa? Berarti bahwasanya semua ketentuan aturan hukum acara tersebut harus didasarkan kepada hukum positif. Ya, jadi ada due process of law. Jadi semua tindakan-tindakan aparat penegak hukum, apakah itu subjek pelaku dalam hukum acara pidana, itu harus didasarkan kepada ketentuan aturan hukum yang benar. Makanya di dalam hukum acara pidana itu selalu diingatkan, apakah penyidik, apakah penyelidik, apakah jaksa, apakah hakim harus melaksanakan hukum acara didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah yang menjadi satu dasar bahwa hukum acara itu harus due process of law. Artinya apa? Artinya ketentuan aturan-aturan itu harus mengikuti aturan-aturan hukum yang benar. Nah, azas legalitas ini juga mensyaratkan bahwa sesuatu orang itu ya harus didasarkan kepada aturan hukum yang benar sebelum dinyatakan orang itu bersalah. Ya, makanya selalu ada kalimat presumption of innocence. Apa itu presumption of innocence? Seseorang itu tidak boleh ya dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutuskan orang itu bersalah. Jadi azas praduga tak bersalah itu memiliki hak kepada setiap warga negara atau setiap orang untuk diperlakukan sebagai apa? Sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan. Nah, makanya selalu dikatakan ada prinsip namanya inquisitor, ada akusitor. Nah, inquisitor adalah seseorang yang didudukkan ya sebagai apa? Sebagai orang yang di dalam, artinya dia harus didudukkan kepada kedudukannya sebagai bukan objek tapi subjek. Jadi kedudukannya sama antara yang diperiksa sama yang memeriksa. Jadi bukan objek. Kalau dia objek, maka nanti dia diperlakukan semena-mena di luar ketentuan aturan hukum yang benar. Saya kasih contoh. Nah, seseorang contohnya diperiksa harus tidak boleh diintimidasi. Makanya dalam ketentuan undang-undang hak asasi manusia, orang menyatakan orang mendapatkan keadilan. Keadilan artinya tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ya, itulah konteks azas legalitas. Apalagi yang terkandung dalam azas legalitas tersebut. Nah, kedudukan tadi, yang kedua, yang ketiga adalah bahwasannya seorang itu tidak boleh diterapkan aturan hukum yang tidak ada aturan hukumnya, ya. Jadi harus ada hukum positif azas legalitas tersebut. Dalam hukum pidana juga kita lihat di pasal 1 ya yang mengatakan bahwasannya ya nullum delictum nulla pona sine previa lege punale. Ya, orang tidak bisa dihukum berdasarkan aturan hukum sebelum ada peraturan itu. Jadinya ini juga sama dalam konteks hukum acara, orang tidak boleh
diadili didasarkan pada hukum acara yang tidak ada atau diada-adakan atau yang memang sesuatu yang sudah ada kemudian hari. Ya. Jadi konsep hukum acara pidana itu tidak bisa ditafsirkan selain daripada apa yang tertulis dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut. Ya, tidak boleh ditafsirkan lain. Ya, sudah ada terminologi yang sudah mengatur. Nah, konteks itu yang disebut sebagai azas legalitas. Pertama tadi saya sebutkan sebagai due process of law, ya ketentuannya bahwasanya orang didasarkan kepada aturan yang ada, jadi tidak boleh abuse of power, ya. Jadi kewenangan daripada penegak hukum tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya yang disebut sebagai abuse of power. Nah, itu dilarang. Lalu apalagi harus didasarkan kepada ketentuan aturan mempersamakan orang tidak sebagai objek pemeriksaan, tetapi subjek pemeriksaan. Yang berikutnya kita masuk kepada azas keseimbangan. Nah, tadi saya sudah sempat katakan, apa itu azas keseimbangan? Azas keseimbangan itu adalah azas yang menyatakan bahwa orang itu waktu diperiksa dia harus seimbang. Ya, apa kedudukan keseimbangan? Nah, itulah konteks keseimbangan, yaitu persamaan di hadapan. Ya, persamaan di hadapan. Equality before the law. Kesamaan di hadapan hukum. Orang harus mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Apakah pelapor, apakah terlapor, ya. Kedudukan pelapor dan terlapor tidak boleh memberikan hak istimewa. Apakah itu di konsep pra-adjudikasi, apakah di dalam pengadilan. Nah, kalau dalam konteks di pengadilan, ya contohnya, jadi kedudukan daripada terdakwa tersebut di dalam pengadilan, ya kedudukan terdakwa tersebut tidak boleh diintimidasi, ya, memberikan hak yang sama dalam hal pemeriksaan saksi-saksi kepada siapa? Kepada jaksa dan juga kepada penasihat hukum daripada terdakwa. Harus memiliki kedudukan yang sama, ya, kedudukan yang sama. Ya, persamaan itulah yang disebut sebagai azas equality before the law, azas keseimbangan, ya, perlindungan yang sama terhadap siapa? Terhadap pelaku, ya, jangan-jangan orangnya juga tidak boleh diperlakukan semena-mena, ya, jadi harus ada keseimbangan, ya. Yang berikutnya adalah azas praduga tak bersalah, ya, azas praduga tak bersalah ini terkait dengan apa? Azas praduga tak bersalah dalam undang-undang itu artinya perlindungan kepada seseorang, ya. Jadi tidak boleh orang tersebut dinyatakan bersalah sebelum ada pengadilan yang memutuskan orang itu sudah bersalah, ya. Jadi tidak boleh main hakim sendiri. Contohnya orang melakukan suatu perbuatan pidana lalu sudah digebukin di jalanan, orangnya mati. Nah, padahal belum tentu orang itu sebagai pelaku, salah tangkap, ya. Ini juga bisa mengakibatkan bahwasannya tidak ada perlindungan terhadap orang sebagai azas praduga tak bersalah, ya. Jadi presumption of innocence. Jadi ini salah satu azas. Nah, memang kalau dalam konteks penyidikan kita tahu hakim dan juga jaksa mempunyai paradigma yang lain dengan penasihat hukum, ya. Dalam konteks contohnya penyidik atau jaksa, dalam konsep teknik penyidikan harus mereka menyatakan seseorang itu adalah orang yang tidak benar supaya nanti ada bukti yang mengarahkan ketidakbenaran tersebut. Itu metode dalam hal penyidikan. Tetapi kalau dalam hal menegakkan aturan hukum, baik penasihat hukum harus memperlakukan orang itu sebagai orang yang tidak bersalah sampai ada suatu bukti yang otentik yang menyatakan orang itu sebagai orang yang bersalah. Yang berikutnya kita lihat yaitu azas prinsip pembatasan penahanan. Nah, kita ketahui tidak boleh orang ditahan didasarkan kepada aturan hukum yang tidak ada. Nah, penahanan itu ada pembatasannya. Nah, kita ketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bagaimana masa penahanan tersebut, ya, mulai dari masa tahanan dari penyidik, masa tahanan terhadap JPU, masa penahanan terhadap penuntutan, peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat kedua, semuanya itu ada batas penahanan,
ya. Nah, batas-batas penahanan yang diatur dalam KUHP tersebut tidak boleh dilampaui. Ya, kalau dilampaui, contohnya dalam proses penyidikan, penahanan paling lama adalah 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari. Nah, setelah penyidikan, maka ada kewajiban penyidik untuk melimpahkan perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum. Kalau sudah lewat dari batas 20 hari plus 40, berkas perkaranya juga belum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, maka demi hukum orang tersebut harus dibebaskan. Nah, jadi pembatasan terhadap penahanan itu sangat penting karena menyangkut hak asasi orang tersebut. Ya, supaya apa? Supaya dalam pemeriksaan tersebut orang tersebut tidak ditahan terlalu lama dan mengambil hak kebebasan orang tersebut, karena penahanan itu menyangkut tentang hak kebebasan orang tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai bentuk prinsip pembatasan penahanan. Yang berikutnya adalah asas ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, dalam KUHP diatur perihal tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, ganti rugi yaitu di pasal kelihatannya di pasal 95 dikatakan tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dikarenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau orang yang ditangkap. Jadi kalau ada ternyata tersangka, terdakwa atau terpidana salah tangkap, salah orang, ya, dia bukan pelakunya tapi ditangkap atau sudah sempat ditahan, maka kalau orang itu terbukti nantinya dalam proses persidangan ada orang lain yang mengaku atas perbuatan tersebut, maka dia bisa meminta ganti rugi atas apa? Atas kelalaian yang dilakukan oleh penyidik contohnya. Nah, itu bisa mekanismenya melalui apa? Mekanisme pra peradilan. Jadi pra peradilan bisa untuk meminta ganti rugi terhadap salah tangkap atau salah penahanan atau salah orang dalam proses peradilan. Nah, lalu yang berikutnya, kalau sudah diputuskan memang dia bukan pelakunya, secara otomatis ya tentunya harus yang namanya rehabilitasi. Ya, rehabilitasi apa? Seorang di pasal 97 mengatakan seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, orang yang sudah diputus bebas atau lepas harus secara otomatis dalam putusan pengadilan menyatakan memberikan rehabilitasi terhadap nama baik orang tersebut, terhadap keadaan orang tersebut. Nah, rehabilitasi itu penting. Kenapa? Karena untuk menghilangkan status orang tersebut pernah terpidana atau pernah diputuskan bersalah pada pengadilan-pengadilan yang sebelumnya kalau memang ada. Ya, jadi ada kewajiban untuk menyatakan bahwa orang itu yang bersalah tadi ternyata ada putusan menyatakan orang tersebut tidak bersalah, maka harus dinyatakan rehabilitasi. Yang berikutnya yaitu penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi. Nah, dalam konsep hukum acara pidana bisa digabungkan ya gugatan ganti rugi dan juga gugatan pidana ya. Nah, kita lihat di pasal 98 dikatakan jika suatu perbuatan yang berdasar dakwaan suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti rugi kepada orang tersebut. Ya, jadi pasal 98 KUHP mengatakan orang tersebut ya selain ada perbuatan pidananya, tapi perbuatan pidana itu mengakibatkan kerugian baginya, dia juga bisa meminta kepada jaksa penuntut umum untuk dakwaannya dimintakan ganti rugi. Ya, tapi tentunya ini jarang sekali terjadi. Biasanya dalam praktek ya orang dimintakan terhadap dakwaan itu dan diputuskan bersalah melakukan tindak pidana, setelah itu baru dia mengajukan gugatan keperdataan. Karena apa? Karena pemeriksaannya dalam gugatan keperdataan perlu suatu bukti-bukti. Apabila orang itu terbukti melakukan tindak pidana, maka sebenarnya secara otomatis ya ada
kemenangan lah baginya sebagai bukti yang kuat untuk meminta ganti rugi terhadap tindak pidana tersebut. Jadi azas penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi boleh dilakukan ya didasarkan ketentuan pasal 98 tersebut. Ya. Nah, lalu kita lihat kembali azas unifikasi. Apa yang dimaksud dengan azas unifikasi ini? Azas unifikasi ini artinya sejak ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini berlaku di Indonesia, maka semua aturan hukum yang menyangkut dengan hukum acara yang pada masa Belanda itu ya tidak berlaku lagi. Ya, apa itu contohnya? HIR, RBG, RV. Nah, itu adalah ketentuan aturan-aturan hukum yang membedakan antara Jawa dan Madura dan di luar Jawa dan Madura. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, maka Undang-Undang 8 tahun 1981 ini dengan ketetapan-ketetapan yang terdahulu ya, maka semua tindakan-tindakan pidana yang beracara untuk menegakkan hukum materialnya itu adalah berlaku ketentuan hukum acara pidana yang ada dalam Undang-Undang 8 1981 tersebut yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak lagi menggunakan ketentuan hukum lain selain hukum itu, karena di pengadilan tidak ada lagi ketentuan hukum-hukum lain ya, kecuali memang dia tidak mengatur. Nah, sekarang kita ketahui contohnya banyak dikeluarkan SEMA ataupun PERMA yang untuk melengkapi ya ketentuan peraturan-peraturan ini, atau ada hukum acara lain yang terpisah. Seperti kita ketahui ada hukum acara peradilan anak, ada hukum acara peradilan perikanan, hukum acara militer, dan itu melengkapi ketentuan-ketentuan yang lebih khusus mengenai hukum acara. Tapi sifatnya itu semuanya adalah azas unifikasi. Nah, lalu yang berikutnya kita lihat azas prinsip diferensial fungsional. Apa yang dimaksud dengan azas prinsip diferensial fungsional? Nah, kalau kita lihat ini, KUHP ini melaksanakan suatu azas yang disebut sebagai azas penjernihan atau azas modifikasi. Nah, jadi wewenang daripada setiap lembaga itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Polisi melakukan proses penyidikan, ya, dalam hal untuk melakukan penyidikan. Jaksa mempunyai fungsi diferensial fungsional, melakukan penuntutan. Hakim juga melakukan, fungsinya adalah dengan melakukan memutuskan suatu perkara. Nah, polisi dalam konsep ini dia sebagai penyelidik, ya, sebagaimana kita ketahui penyelidik di pasal 4 dan pasal 5 mengatur siapa itu penyelidik. Penyelidik cuma satu ya. Di Indonesia itu cuma ada Kepolisian Republik Indonesia. Itu namanya penyelidik. Penyelidik itu adalah kepolisian. Jadi setiap polisi di Indonesia itu sudah dikatakan penyelidik. Beda dengan penyidik. Kalau penyidik ya itu diatur di ketentuan pasal 6. Penyidik itu adalah apa penyidik? Penyidik itu adalah penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil. Nah, itu disebut sebagai penyidik. Penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik kepolisian. Nah, diferensialisasi fungsinya inilah yang nantinya kita dapat katakan mempunyai tugas. Jadi dalam KUHP itu dibagi-bagi fungsi dan tugas-tugasnya. Nah, itu azas-azas yang disebut prinsip diferensiasi fungsional.